Ahok is back. Ya, dalam acara Rakernas 4 PDI Perjuangan, sosok Ahok nampak hadir sebagai salah satu kader Partai Banteng yang dapat perhatian, meski Ahok tidak mendapat kesempatan berbicara seperti halnya Jokowi atau Ganjar Pranowo. Tapi para jurnalis tampaknya tak mau melewatkan begitu saja kehadiran Ahok tanpa dimintai pendapat, termasuk soal Pilpres 2024. Berbicara atas nama pribadi, Ahok yang kenyang pengalaman sebagai anggota parlemen dan gubernur ini sempat mengutarakan pendapatnya mengenai sosok Ganjar Pranowo yang dinilai Ahok paling pas memimpin negeri ini menggantikan Jokowi. Pendapat Ahok pun tak sekedar pencitraan atau dukungan hanya karena sesama kader PDI Perjuangan, karena kalau dicermati, Ahok masih konsisten dengan prinsip hidupnya bahwa seorang pemimpin perlu dipastikan integritasnya teruji kalau sudah mendapat atau memegang kekuasaan. Selama 20 tahun menjadi anggota DPR dan Gubernur Jateng, bagi Ahok seorang Ganjar Pranowo tak hanya teruji tetapi juga dianggap paling pantas dipilih di antara kandidat yang saat ini ada. Nah, yang menarik ketika Ahok mengutip perkataan Nelson Mandela mengenai orang jahat itu, kata Nelson Mandela, nggak bisa ngurus negara karena di kepala mereka itu hanya ada kekuasaan dan kekayaan saja. Kalau Ganjar kan sudah teruji, kata Ahok. Wih, makjul banget omongan Ahok ini kalau sampai didengarkan oleh orang-orang yang kebetulan kena sama omongan yang dikutip Ahok dari seorang tokoh politik dunia yang sudah kenyang melihat orang jahat berkuasa di negerinya itu. Sekali lagi, meskipun Ahok tidak berniat menyerang siapapun, tapi ucapan Ahok bagus juga buat memberi warning, sekaligus menyiapkan masyarakat yang masih gampang menentukan pilihan mereka. Jangan pilih yang hanya pentingkan kekuasaan dan kepentingan pribadi atau kelompok saja, karena mereka pasti nggak bisa mengurus negara ini. Apakah Ahok sedang menyerang Prabowo? Tidak juga. Pimpinan, kata-kata ini agak mengganggu kebatinan saya. Pak Nusron, saya mau tanya dulu. Coba tunjukkan kepada saya. Apa ada? Ada. Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke. Izin pimpinan, soal equal treatment kan sudah ada di undang-undang. Ya. Saya kira bisa diselesaikan langsung. Enggak, biar tidak menjadi fitnah. Aku nggak mau juga. Kalau urusan BP Batam, oke, tapi jangan kaitkan dengan saya dong. Oke, kalau itu BP Batam. Saya selama ini membuka semuanya. Saya tidak pusing, mau dari Amerika, mau dari Cina, mau dari Arab. Pimpinan, agar sesuai Jangan agenda. sampai saya udah kerja benar dibilang Itu nggak benar. ada di undang-undang, pimpinan. Oke. Kalau saya temukan di lapangan ada implementasi yang tidak equal treatment, harus saya sampaikan. Ini hak konstitusional saya menyampaikan sesuatu hal yang saya anggap tidak equal treatment. Ya disampaikan aja Pak. Nggak apa-apa, disampaikan aja Pak. Ya kan? Nggak ada. Pertama, kawasan industri PT Wiraraja dicabut. Di mana? Di mana? PT Wiraraja dicabut. Dicabut oleh? Oleh BP Batam. Oh, bukan Kementerian Investasi? Bukan. Oke, biar clear. Intinya saya minta dalam kesimpulan ini bahwa dalam pelaksanaan implementasi pelayanan investasi, baik BP itu harus mengedepankan dan tentang prinsip equal treatment di dalamnya. Pak, izin Pak, supaya tidak terjadi multi-interpretasi. Artinya, yang kejadian ini khusus di wilayah BP Batam. Ya, itu maksudnya. Ya. Oh, karena saya tadi berpikir seolah-olah Pak Nusron ini sudah menghajar seluruh bangsa ini gitu. Oh ya, biar clear Pak Nusron. Karena begini, BP Batam itu kan punya undang-undang khusus. Dia punya aturan khusus dalam rangka pengelolaan. Jadi kita clear ini biar wartawan tidak salah kutip.